Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Ari Fun Project. Nah, di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya ketika menggunakan raket dari Max Bolt lagi, yaitu Max Bolt Predator. Dan kebetulan raket ini adalah requestan dari salah satu subscriber di channel ini. Dan kebetulan juga teman saya punya raketnya ya, jadi saya coba pinjam dan juga cari feel-nya seperti apa. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan bahas dulu untuk spesifikasi dan harga dari raket ini. Pertama untuk harganya. Nah, harganya sendiri ini kalau nggak salah teman saya bilang dia dapat di harga 415.000 ya. Jadi dia udah dapat senar MBS 66 atau senarnya Max Bolt langsung, yang mana memang karakter dari senarnya ini dia mirip dengan BG66 Ultimax. Dia punya karakter yang lebih ke repulsion power seperti itu, dan untuk tebalnya sama ya, 0,66 mili, jadi agak tipis. Jadi buat kalian yang punya karakter power besar, nah raket ini pasti cepat putus seperti itu. Nah, kemudian untuk spesifikasinya sendiri, pertama untuk beratnya sendiri ya. Nah, untuk beratnya sendiri raket ini ada di 4U, dimana memang beratnya itu 83 plus minus 2 gram ya, seperti itu. Tapi ketika dikasih senar dan juga dikasih grip, bobotnya sendiri ketika saya timbang itu sampai 95 atau 96 gram ya. Jadi dia masuk di 3U lah seperti itu. Nah, kemudian untuk karakter dari raket ini ya, jadi dia balance pointnya sendiri dia ada di 295 plus minus 3 mili. Artinya memang dia punya spesifikasi yang head heavy atau berat di bagian kepalanya. Nah, tapi memang pertama kali saya pegang raket ini feel-nya itu lebih ke all around sih menurut saya pribadi ya. Nanti saya akan bahas juga di akhir video ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk karakter shaftnya sendiri dia ke fleksibel. Nah, ini dia lentur. Jadi raket ini pasti cocok dipakai oleh teman-teman kita yang pemula ya, yang tentunya belum punya karakter power yang terlalu besar. Nah, dengan raket fleksibel seperti ini, jadi otomatis ada tambahan power dari raket itu sendiri ketika kalian melakukan pukulan seperti itu ya. Nah, lanjut untuk bentuk frame-nya. Nah, untuk bentuk frame-nya sendiri dia udah isometrik, atau kalau di Max Bolt sendiri ini dibilang box frame. Nah, dengan bentuk box frame atau isometrik seperti ini, memang untuk sweet spot di raket ini lumayan luas ya. Terbukti memang ketika saya melakukan pukulan itu jarang yang miss hit ya, seperti itu. Nah, ini juga ngaruh sih kalau dipakai teman-teman pemula ya, karena memang biasanya teman-teman pemula itu kan banyak melakukan pukulan-pukulan yang agak sedikit ngawur ya, entah itu terlalu ke atas, terlalu ke bawah, kadang kena frame juga ya. Nah, dengan menggunakan raket yang punya karakter sweet spot yang luas seperti ini, otomatis ya sedikit tidaknya pukulan kalian akan terbantu dan juga jadi lebih baik lah seperti itu. Nah, kemudian untuk lubang grometnya. Nah, untuk lubang grometnya sendiri dia ada total 76 lubang gromet. Nah, ini juga ngaruh ke durabilitas dari senar kalian sendiri, karena memang dengan lubang gromet yang lebih seperti ini, otomatis senar yang tumpang tindih dalam satu lubang itu dapat dikurangi, dan itu ngaruh ke durabilitas dari senar kalian seperti itu ya. Dan juga untuk frame-nya ini, untuk maksimal tensionnya ya, untuk maksimal tensionnya dia sampai dengan 32 lbs. Nah, jadi buat kalian yang punya power besar nih, nah kalian bisa tarik untuk mendapatkan pukulan atau akurasi pukulan yang lebih baik. Tapi buat kalian yang punya karakter power yang standar ya, sesuaikan dengan karakter power kalian seperti itu. Nah, kemudian untuk bentuk dari frame-nya sendiri dia masih standar ya, bulat-bulat seperti ini. Nah, ini juga dapat ngaruh sih juga sih ya ke swing speed-nya. Jadi otomatis hambatan udara itu dapat dikurangi dengan bentuk frame yang membulat seperti ini ya. Jadi lebih aerodinamis lah seperti itu. Nah, lanjut untuk gripnya sendiri. Nah, untuk gripnya sendiri dia ada di G5 ya. Nah, jadi standar untuk orang-orang Asia, dan ini nyaman banget sih ketika dipegang ya, pas di tangan saya seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mengenai spesifikasi dan juga harga dari raket ini sendiri. Nah, sekarang saya akan sharing pengalaman saya ketika menggunakan raket ini. Tapi memang satu catatan penting ya, dimana memang karakter power dan juga skill yang saya miliki kalau bisa dibilang di bawah rata-rata ya, masih di bawah rata-rata. Tapi memang nggak pemula-pemula amat seperti itu. Jadi mungkin beberapa hal yang akan saya sharing mengenai hasil smash, hasil depend, nah itu murni berdasarkan pengalaman saya pribadi dengan karakter power standar dan juga skill yang saya miliki seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ada kekurangan ya mohon dimaklumi seperti itu. Nah, pertama untuk first impression ketika saya memegang raket ini, seperti yang saya bilang di awal tadi, memang feel dari raket ini lebih ke all around ya, walaupun memang spesifikasinya ini ada di head heavy. Nah, ini juga dipengaruhi mungkin dari berat gripnya dan juga dari berat senar dari raket itu sendiri. Nah, tapi memang untuk spesifikasinya dia di head heavy ya, seperti itu. Tapi memang feel-nya secara umum itu lebih ke all around ya. Nah, seperti ini ketika di swing. Nah, ini jadi head heavy-nya itu nggak terlalu berasa lah seperti itu. Tapi memang kalau misalkan kita bicara mengenai hasil smash, nah berdasarkan seperti video yang saya tampilkan di awal tadi, kalau menurut saya sih dengan karakter power yang saya miliki,
hasil smashnya ya udah lumayan cukup lah menurut saya ya, seperti itu. Dan juga kalau misalkan kita bicara mengenai smash itu kan dipengaruhi oleh beberapa hal juga ya. Pertama ya tentu dari karakter power kalian, kemudian karakter shaftnya sendiri yang memang raket ini punya karakter shaft yang fleksibel seperti ini ya. Jadi otomatis ini dapat menambah power dari pukulan kalian juga, dan juga dengan karakter framenya yang membulat seperti ini, otomatis hambatan udaranya akan berkurang, otomatis swing speednya itu jadi lebih meningkat, dan pukulan kalian juga akan berasa lebih berisi ya, atau powernya itu nambah seperti itu. Jadi untuk smash dan pukulan-pukulan lain itu juga dipengaruhi oleh karakter power dan juga spesifikasi lengkap dari raket itu sendiri. Nah, jadi untuk hasil smash sendiri secara overall kalau menurut saya sih enak banget, dan ini paling enak sih kalau misalkan kita compare dengan dua raket sebelumnya yang saya review ya, yaitu yang Galan Force dan juga yang Woven Tech. Jadi menurut saya raket ini yang punya feel smash yang paling enak, dan juga powernya itu atau transfer powernya itu lebih berasa seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk swing speednya sendiri, karena memang feelnya itu berasa lebih ke all around, memang untuk swing speednya itu masih cepat ya. Nah, jadi masih enak banget nih ketika dipakai ya, jadi nggak berasa berat di bagian kepalanya, jadi tangan kalian nggak akan cepat pegel ya ketika kalian main speed atau main drive atau mau main di depan seperti itu. Jadi masih enak banget ketika dipakai. Itu berdasarkan pengalaman saya pribadi seperti itu. Jadi buat kalian yang suka main speed dan juga buat kalian yang suka main drive, nah raket ini kalau menurut saya sih masih enak dan juga masih nyaman ketika dipakai ya. Tangan kalian nggak akan cepat pegel ataupun kewalahan ketika kalian melakukan adu drive dengan musuh kalian seperti itu. Nah, jadi itu berdasarkan apa yang saya rasakan ketika menggunakan raket ini. Nah, kemudian ketika raket ini digunakan untuk defense pun menurut saya pribadi masih enak banget juga ya, ketika kalian mengembalikan smash dari lawan. Dengan menggunakan raket ini ya masih enak banget, masih nyaman banget. Jadi kembali ke posisi siap itu pun masih cepat banget ketika menggunakan raket ini. Jadi kalian nggak akan kedodoran ketika teman kalian atau musuh kalian melakukan smash kencang ke arah kalian. Jadi masih enak banget sih ketika dipakai untuk defense seperti itu kan. Memang swing speednya masih bagus, kemudian ditambah dengan fleksibilitas dari shaftnya ini yang masih lentur seperti ini, otomatis ini ada sedikit tambahan power lah ketika kalian melontarkan smash dari lawan. Jadi otomatis bola kalian nggak akan banyak yang nanggung ya, dan juga jadi umpan manis lah buat musuh kalian seperti itu. Jadi enak banget sih kalau dipakai untuk defense juga raket ini seperti itu. Nah, kemudian untuk kontrol sendiri, jujur karena memang saya belum terlalu mahir untuk melakukan permainan kontrol ya, entah itu mau netting, kemudian drop shot ataupun netting silang dan trik-trik shot lainnya, itu saya jarang pakai karena memang skill saya belum sampai di sana. Tapi memang kalau sesekali memang masih enak banget sih ketika melakukan pukulan-pukulan seperti itu menggunakan raket ini, dan juga untuk lob ataupun lob clear juga raket ini enak banget ketika dipakai. Nah, jadi kalau misalkan kalian melakukan pukulan-pukulan kontrol ataupun lob atau lob clear, nah itu juga dipengaruhi oleh tarikan senar ya. Nah, untuk tarikan senarnya sendiri, kalau misalkan karakter power kalian itu udah bagus ya, kalau saya sarankan sih untuk tensionnya atau tarikannya sendiri kisaran 26 sampai 28 lah seperti itu. Jadi itu udah enak banget ketika dipakai kontrol seperti itu. Nah, kalau misalkan karakter power kalian itu masih standar, masih di bawah itu ya bisa pakai tarikan ya 25, 26, 27, itu masih enak banget juga seperti itu. Jadi ada tambahan power dari si senar raket itu sendiri, walaupun memang untuk akurasinya sendiri mungkin agak sedikit berkurang, tapi kalau misalkan kita pemula ya akurasi segitu ya nggak terlalu ngaruh lah seperti itu ya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk feeling yang saya rasakan ketika menggunakan raket ini. Jadi secara overall memang raket ini menurut saya enak banget ketika dipakai oleh teman-teman kita yang pemula ya, dan intermediate dan pro, karena memang sudah skillnya oke ya, mau pakai raket apa aja ya udah pasti bisa seperti itu. Tapi memang secara overall raket ini cocok digunakan untuk pemula, karena memang raket ini benar-benar easy to use, kemudian kita juga gampang banget menyesuaikan feel-nya seperti itu. Jadi walaupun kalian terbiasa pakai raket lain dan ketika pegang raket ini ya mungkin di skor 1 sampai 10 itu kalian udah mulai bisa lah menyesuaikan pemakaian atau feel dari raket ini seperti itu. Nah, tapi ada satu catatan ya, dan ini
saya nggak tahu juga apakah ngaruh ke yang lain atau mungkin saya pribadi yang hanya merasakan feel ketika menggunakan raket Max Bolt ya, dimana memang biasanya kan saya pakai raket Yonex atau pakai raket Li-Ning ya. Nah itu udah terbiasa saya pakai aja, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi feelnya seperti apa. Nah kalau misalkan saya pakai raket Max Bolt pertama kali main dan mungkin di set kedua saya switch ke raket Yonex atau Li-Ning, nah di sana terasa ada apa ya, terasa ada gap yang lumayan ya. Jadi feel yang saya rasakan ketika menggunakan raket Yonex atau Li-Ning itu bener-bener buyar, bener-bener hilang ketika saya pakai, padahal saya udah terbiasa menggunakan raket itu sebelumnya. Nah jadi poinnya adalah kalau misalkan kalian pakai raket Max Bolt ini ya usahakan itu main satu set penuh tanpa diganti atau tanpa di switch ke raket lain. Tapi juga saya belum tahu juga ya pengalaman teman-teman menggunakan raket Max Bolt. Kalau misalkan ada yang sama seperti saya, mungkin kalian bisa sharing juga di kolom komentar ya, apakah cuman saya atau juga teman-teman lain juga merasakan hal yang sama seperti itu. Nah jadi itu ya teman-teman ya, untuk feeling yang saya rasakan ketika menggunakan raket ini. Jadi overall raket ini enak banget ya, terutama untuk smash ini enak banget, walaupun memang feelnya sendiri lebih ke all around seperti itu. Nah jadi buat kalian yang cari raket murah, kemudian enak dipakai smash, power transfernya bagus, swingnya juga bagus, nah dan untuk defense, drive dan lain-lainnya masih enak. Nah raket ini saya rekomendasikan sih, Max Bolt Predator ini, dan saya rencana juga mau beli karena memang enak banget sih ketika dipakai seperti itu. Tapi satu catatan ya, jangan di switch di tengah permainan seperti itu. Nah jadi demikian saja untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.